Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami yang berjudul klasifikasi citra kanker kulit menggunakan Convolutional Neural Network atau CNN. Dengan anggota kelompok kami yaitu saya Octavia Nur Rahmadani dengan NPM 5221911 yang berkontribusi membuat PPT pada tugas kelompok ini. Selanjutnya saya Azza Oktaviani dengan NPM 52219111019 yang berkontribusi membuat laporan. Dan saya Muhammad Marzuk Labib dengan NPM 52219111024 yang berkontribusi untuk membuat codingan. Selanjutnya di sini untuk kasus yang kami ambil di latar belakangi, yang pertama adalah kanker kulit ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu jinak dan ganas. Di sini untuk jinak, contohnya itu seperti memiliki tel lalat yang tidak berubah bentuk, sedangkan untuk kanker kulit ganas ini merupakan jenis kanker yang bersifat agresif dan juga berpotensi menyebar ke jaringan tubuh lain. Yang kedua, di sini ada deteksi dini yang sangat penting untuk mencegah penyebaran dan juga penggunaan algoritmanya adalah CNN yang digunakan untuk klasifikasi citra digital kanker kulit secara otomatis. Untuk rumusan masalahnya, di sini bagaimana membangun dan mengimplementasikan model CNN ini yang bisa mengklasifikasikan citra kanker kulit menjadi dua kategori, yaitu benign, jinak, dan malignan, yaitu ganas. Adapun tujuan dari kasus yang kami ambil, yang pertama yaitu untuk membangun model CNN yang digunakan untuk mengklasifikasikan kanker kulit berdasarkan citra. Yang kedua, mengevaluasi bagaimana nantinya kinerja model ini dalam mengklasifikasikan citra kanker, jinak, dan ganas. Dan yang ketiga, menganalisis hasil klasifikasi berdasarkan matriks evaluasi. Selanjutnya, untuk proses, yaitu yang pertama ada deskripsi data. Data yang kami gunakan di sini ada data tes dan data trend. Dengan total data tes itu 660 yang terdiri dari 300 data malignan dan 360 data bening. Sedangkan untuk data trennya totalnya 2.637 dengan data malignan sebanyak 1.197 dan data bening sebanyak 1.440. Di sini juga sudah terdapat sumber data yang kita ambil di Kaggle-nya. Lalu untuk tahap yang kedua yaitu tahap preprocessing. Pada tahap preprocessing ini proses dimulai dengan menentukan 4 direktori dataset yang terbagi menjadi folder train dan test. Masing-masing digunakan untuk pelatihan dan pengujian model. Sebelum gambar dimasukkan ke dalam model, dilakukan tahap preprocessing untuk menyiapkan dan menstandarkan data. Untuk semua gambar, baik training maupun testing, dilakukan normalisasi nilai piksel dari skala 0 sampai 255 menjadi 0 sampai 1 menggunakan rescale 1/255 sehingga model dapat belajar secara lebih stabil dan cepat. Khusus untuk data training dilakukan augmentasi gambar secara acak untuk meningkatkan keragaman data dan mencegah overfitting.
Augmentasi ini mencakup rotasi hingga 15 derajat, zoom hingga 10%, pergeseran horizontal dan vertikal hingga 10%, serta pembalikan horizontal. Augmentasi tersebut memungkinkan model mengenali objek dan dalam berbagai variasi posisi dan bentuk. Sebaliknya, data testing hanya dikenai normalisasi tanpa augmentasi agar evaluasi performa model dilakukan secara objektif menggunakan data yang tidak dimodifikasi. Tahap yang ketiga yaitu tahap modeling. Arsitektur model CNN yang digunakan terdiri dari 3 lapisan, yaitu konvolusi 2D dengan fungsi aktivasi relu, yang masing-masing diikuti oleh lapisan max pooling 2D untuk mengekstraksi fitur penting dari citra. Setelah fitur diekstraksi, data diratakan atau flatten dan diteruskan ke lapisan dense berjumlah 128 unit dengan dropout sebesar 50% untuk mencegah overfitting. Lapisan output terdiri dari satu neuron dengan aktivasi sigmoid karena tugas klasifikasinya bersifat biner, yaitu membedakan gambar jinak atau bening dan ganas atau malignan. Model dikomplikasi menggunakan optimizer Adam dan fungsi loss binary cross entropy, kemudian dilatih selama 20 epoch dengan data training dan divalidasi menggunakan data testing. Selanjutnya ada akurasi dan loss function. Di sini kita mengambil contoh untuk hasil akurasi kanker jinak. Gambar di atas grafik ini digunakan untuk mengatur seberapa besar kesalahan prediksi model saat training. Terlihat bahwa akurasi model meningkat secara konsisten dari awal pelatihan, dimulai sekitar 68% dan terus naik hingga mencapai lebih dari 84% pada epoch terakhir, baik untuk data pelatihan maupun validasi. Hal ini menandakan bahwa model belajar dengan baik dan tidak mengalami overfitting. Sedangkan pada grafik loss, menurun dari 0,6 ke 0,33 pada kedua data, menandakan model semakin optimal dalam meminimalkan kesalahan prediksi. Berikutnya ada conversion matrix untuk kanker jinak. Di sini terlihat bahwa model berhasil di sini terlihat evaluasi hasil prediksi model pada data uji dengan akurasi 82,57%, precision atau presisi dengan 87,46%, recall dengan 79,44%, dan F1 core dengan 83,22%. Di sini saya kasih contoh untuk menghitung akurasi conversion metric pada kanker ganasnya. Di sini saya akan memberi contoh perhitungan akurasi dari conversion metric malignan. Di sini rumusnya yaitu true positif ditambah true negatif dibagi true positif ditambah true negatif ditambah false positif ditambah false negatif. Dengan di sini true positifnya ada 259 nilainya, true negatifnya ada 286, dibagi jumlah dari true positif ada 259, ditambah true negatifnya ada 41, false positifnya ada 74, dan false negatifnya ada 286. Yang dengan total 545 dibagi 660.
dengan hasil 0,8257, lalu kita persenkan menjadi 82,57%. Selanjutnya adalah untuk menunjukkan codingan yang telah dibuat dari kelompok kami. Saya akan memperlihatkan hasil codingan dari kelompok kami. Di sini kami menggunakan import TensorFlow yang kami ganti menjadi TF. Kami import TensorFlow Crash Model, import Square Load Model, TensorFlow layersnya yaitu kami import Convert 2D, Max Falling 2D, Flatten, dan Sun Dropout. Dan juga kami buat TensorFlow Crash Processing Image yang kami import Image Data Generator, Load Image, dan Image to Array. Dan kami menggunakan scalar matrix juga yang kami import dari Confusion Matrix dan Classification Report. Dan juga kami menggunakan Matplotlib Pilot yang kami ganti menjadi PLT, Seaborn yang menjadi SNS, dan NumPy yang kami menjadi MP yang dan OS. Dan langsung saja pertama yaitu kami setup data. Kami setup data base dir yang ini adalah path dari data kami yang data kami terdiri dari 2 folder yaitu trend sama test, dan 2 yaitu pre-processing dataset yang image-nya dan tinggi dan ininya 224 kali 224 yang batch size-nya 32 saja. Lalu data trend gain, test data gain yang kami ganti rescale, terus trend data generator, test generator juga, dan kami print mapping class yaitu trend generator class indices. Dan ketiga kami definisi model CNN yaitu model sequence conformity-nya yaitu 3,3. Ini kami aktifasi menjadi relu, input save, image height, image width dengan 3 yang dimana kami match pooling 2D-nya ada 2,2 semua. Kami memanggil flatten, dense, dropout, dan dense. Dan kami model compile yaitu kami optimize jadi Adam tadi, dan loss-nya binary cross entropy, dan matriksnya akurasi. Dan bagian keempat yaitu training model. Kami buat history, model fit yang dimana isinya adalah trend generator tadi dan epochnya 20. Validation data test sama dengan test generation tadi yang di atas ini. Dan kami model save itu menjadikan model kembali H5 print model dan kami agar tahu hasilnya yaitu print model disimpan ke dalam calculate. Dan bagian 6 adalah evaluasi dan confusion matrix, loss dan akurasi model evaluate test generation tadi kami ambil dan kami jadikan print akurasi uji yang dimana ACC in tadi dikali 100. Setelah itu test generator reset, CM confusion matrix, true class ini CR classification report yang dimana kami print confusion matrix sama dengan print CM dan dimana nanti timbul ini print classification report yang dimana nanti print CR yang dimana isinya ini true class, spread class, dan target names. Dan akhirnya kami visualisasi confusion matrixnya yaitu menggunakan plotlib tadi, plotlib figure fixed size dengan 6x5, SNS heatmap CM not true dan warnanya biru, PLT X-nya prediksi, Y-nya kelas asli, dan judulnya confusion matrix. Dan dimana kami bisa PLT show yang nanti timbul gambar seperti itu. Membuat fungsinya adalah membuat munculnya gambar.
PLT figur fixed size 12 kali 4, PLT subplot 121, PLT plot history akurasi, labelnya train, history juga tapi labelnya validation. Yang ini adalah untuk membuat tabel akurasi, yang X-nya epoch dan Y-nya akurasi. PLT subplot sama saja seperti yang di atas, tapi untuk titlenya loss. Ini membuat grafik. Dan yang terakhir yaitu ketujuh, prediksi gambar. Gambar pet ini adalah buat menjadi gambar tes, dan model adalah data trainnya image, yaitu load image, gambar pet dan target size, image array dan prediksi. Image array NumPy expand dims, image array existence 0. Prediksi sama dengan model prediksi. Label jika ganas itu lebih dari 0,5 dan jika tidak lebih dari 0,5 yaitu jinak. Dan ini PLT image show image, yang dimana ini nanti akan memunculkan gambar dan titlenya hasil prediksi, dimana prediksi itu di bawah gambar tersebut nanti ada label dan prediksi ini. PLT axisnya off, dan ini PLT show yaitu untuk memanggil semua ini. Oke, sekian dari penjelasan untuk codingan. Jadi, kesimpulannya yaitu model CNN yang dikembangkan berhasil mengklasifikasikan citra kanker kulit menjadi bening dan malignan, atau menjadi jinak atau ganas, dengan akurasi di atas 80%. Akurasi tinggi dan performa stabil menunjukkan kemampuan deteksi dini yang baik serta potensi penggunaannya sebagai alat bantu diagnosis dalam bidang dermatologi digital. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apa ada kurangnya? Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.